Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kotia News. Setiap akhir pekan kita berkumpul dan diskusi-diskusi tentang berbagai hal. Nah, di sini ada Bang Abdi Ahmad, Bang Yasin Kara, dan Bang Tigor Site. Saya sendiri Komarudin Rahmat. Nah, kita mau membicarakan soal tentang pemerintahan ke depan pasca Jokowi. Karena apa? Karena ada suasana gelap dan mencekam ketika di periode Jokowi. Banyak hal, terutama dalam problem-problem yang terkait hukum, kriminalisasi hukum, korupsi, dan sebagainya. Silakan Bang Abdi pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga hal yang menurut saya penting untuk kita antisipasi atau paling harapkanlah ke depan ini. Kita tahu bahwa Pilpres sudah selesai dan sekarang kita menghadapi akan menemukan pelantikan presiden. Nah, kira-kira presiden akan datang ini bisa nggak memenuhi beberapa hal yang menurut saya mungkin bisa dikritik, bisa diskusikan. Yang pertama, apakah suasana lebih demokratis? Karena latar belakang beliau yang tentara, dan tentara itu biasanya suka seragam. Nah, itu tabiat tentara, nggak bisa disalahkan, memang cocok. Tapi kan beliau sekarang memimpin masyarakat sipil, di mana proses demokratisasi itu sudah menjadi keniscayaan buat seluruh bangsa yang mau maju. Nah, bisakah Prabowo menerima kritik menghadapi situasi yang mungkin lebih marak daripada sebelumnya? Bisa mempertemukan pikiran-pikiran cerdas dari anak bangsa ini. Jadi tidak ada orang yang dipanggil polisi gara-gara mengkritik pemerintah. Tidak ada orang yang dikucilkan gara-gara pemerintah. Dan kedua, juga tidak ada orang disistematisasi dengan kata radikalisme, terorisme, kelompok-kelompok itu. Nah, itu yang selama ini yang merasakan tuduhan-tuduhan stigmatisasi itu adalah umat Islam. Dan perlu diketahui, umat Islam ini suka tidak suka, faktanya adalah terbesar di Republik ini. Dia bukan penumpang, dia tuan rumah. Dan pembuat sejarah. Jadi selama ini umat Islam merasa terpinggirkan di Republik yang merdeka ini. Ini perasaan, nggak bisa Anda debatkan itu soal perasaan. Dan perasaan itu fakta. Bahwa ada perasaan-perasaan yang tidak puas terhadap pemerintahan dari mulai Soekarno sampai sehari ini. Maka kegelisahan itu tetap ada. Memang muncul kemudian dari kelompok Islam yang melakukan langkah-langkah keras. Tapi itu cuma reaksi dari aksi. Aksi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Yang selama ini terus-menerus dicanangkan oleh mereka yang anti-Islam. Nah, bisakah Prabowo lebih akomodatif, lebih mau mendengar, lebih mau memahami perasaan umat Islam yang terbesar ini? Ini yang satu. Jadi tidak ada lagi tuduhan-tuduhan namanya radikalisme, yang namanya anti Pancasila, macam-macam tuduhan. Selama ini juga tidak terbukti kan? Ya, jelas. Ya. Kalau sudah terbukti ya sejarah akan melihat. Jadi itu satu. Yang kedua, saya pikir isu yang penting juga buat Prabowo adalah dari sisi ekonomi. Bisakah didekatkan antara si kelompok kaya yang katanya oligarki itu berbagi rezeki dengan mereka yang pendapatnya rendah, sehingga gap antara kaya dan miskin makin menyempit. Ini perlu, karena kalau semasa gap ini makin panjang, makin ada orang yang super kaya dan ada yang super miskin, maka itu potensi konflik besar, bahkan bercampur aduk di situ. Ada konflik-konflik yang bisa ditumpangi oleh politik, oleh kepentingan-kepentingan kelompok. Jadi tugas pemerintah adalah mensejahterakan rakyat, menegakkan keadilan. Itu yang penting. Bisa nggak itu dilakukan? Nah, yang ketiga menurut saya adalah nyamankah umat di bawah pimpinan Pak Prabowo? Ini penting. Seiring dengan yang tadi, ketidakpuasan itu berlanjut. Tapi kita harus tahu akar masalahnya. Harus memahami kenyataannya. Kenapa mereka tidak begitu melakukan? Bukannya menangkap, bukan hanya memasukkan penjara, tapi apa sebab musabab dari ketidakpuasan itu? Itu harus diselesaikan oleh pemerintah. Nah, oleh sebab itu pemerintahan kabinetnya Prabowo nanti adalah orang-orang yang berjiwa besar, bukan orang kerdil, orang yang sekedar berada di lingkungan kekuasaan, tapi orang-orang yang berbesar hati memimpin. Coba lihat kepemimpinannya Ali Sadikin. Dia seorang gubernur, tapi dia bikin LBH. Apa tugas LBH? Mengkritik kebijakan dia. Itu seorang pemimpin. Jadi dia buat institusi agar rakyat terlindungi.
Karena kalau hanya menggunakan aparat negara cenderung membenarkan tindakannya. Nah, disitulah fungsi LBH. Nah, bisakah Prabowo bertindak seperti tentara yang demokratis macam Ali Sadikin? Saya juga bisa. Karena di dalam diri Prabowo ada, jadi pengalaman sejarah membuktikan bahwa dalam diri Prabowo itu ada jiwa patriotisme yang besar. Cinta kepada rakyat itu besar. Itu yang seringkali saya lihat dari pernyataan-pernyataannya. Dan menurut saya kemarin, langkah-langkah Prabowo adalah langkah taktis. Taktis bagaimana dia membaca situasi di mana tidak mungkin dia terus-menerus menjadi pesaingnya yang berkuasa. Dia merapat mendekat, dan kemudian muncul sebagai. Nah, dia menjadi sosok baru. Oleh sebab itu, dia adalah, kalau dia mau jadi pemimpin yang genuine, otentik, dia harus menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi bagian kekuasaan yang lampau. Itu pendapat saya. Jadi harus jaga jarak, ya jangan sampai taktis yang disampaikan oleh Bang Afni itu berkelanjutan. Bagaimana Bang Yasin? Ya, saya kira Bang Afni menguraikan dengan sangat baik apa tantangan kepemimpinan Presiden 2024-2029 ke depan ini. Terutama dalam soal gap yang makin lebar, jarak antara yang kaya dengan yang miskin. Perlu diketahui bahwa orang-orang kaya kita di Indonesia ini sebenarnya orang kaya yang hadir karena mengeksploitasi tanah air kita, sumber daya alam yang seharusnya kalau menurut Undang-Undang Dasar itu dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Hari ini kita mengalami sesuatu yang sama sekali bukan seperti itu. Coba perhatikan, kalau kita hitung batu bara misalnya yang dieksploitasi itu, kalau $100 harga per metrik ton batu bara itu, tahu nggak berapa yang didapatkan oleh negara? $10. Nggak sampai 7,6. Itu kalau harga batu bara turun misalnya jadi 50, itu artinya kita hanya memperoleh $3,5. Negara ini memperoleh per metrik ton. Lalu kemana yang lain-lainnya itu? Ya tidak seperti yang diharapkan. Nah, kita melihat bahwa Pak Jokowi gagal sepenuhnya di dalam menerjemahkan anggaran Undang-Undang Dasar berkaitan dengan kekayaan negara, dikuasai oleh negara, dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Karena kenapa? Pengelolaan SDA yang ada ini hampir-hampir hanya memperkaya orang-orang yang sudah kaya. Yang miskin menjadi semakin miskin, bahkan di akhirnya dengan memompa infrastruktur sedemikian rupa, ternyata keuangan negara itu habis dipergunakan untuk membayar hutang negara yang berinfak langsung pada kenaikan pajak. Yang dipajak itu siapa? Rakyat. UMKM itu dipajak karena mereka berdagang melalui online yang sangat terstruktur, bisa dipajak sedemikian rupa, dan mereka patuh semuanya memberikan pajak, membayar pajak. Inilah yang terjadi sekarang ini. Sehingga ya menurut saya Pak Prabowo ini perlu mendengarkan. Kedua, jangan lagi ada kelas-kelas masyarakat kita. Kalau pribumi lalu dianggap, nggak usah lah, jangan dipercaya. Masuk ke perbankan nggak dipercaya, masuk ke pemerintah nggak dipercaya, masuk ke mana-mana tidak dipercaya. Akibatnya mereka tidak memiliki akses untuk memperbaiki ekonominya. Saya kira itu poin yang sangat menarik. Jadi akhir dari pemerintahan Jokowi yang menurut saya ini zuul khotimah, sebaiknya dimulai menjadi suatu kesadaran baru dari presiden baru ke depan membangun yang baik. Ya, saya setuju dengan Bang Afni tadi bahwa Prabowo ini adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Presiden Koalisi Indonesia Maju. Nah, kenapa? Karena pemilih Anies itu ada 40 juta. Bukan saya minta Anies dimasukkan ke kabinet, enggak. No, itu tidak mendidik. Kita berharap jangan sampai masuk Anies ke sana. Tapi ide-ide Anies yang telah dipilih oleh 40 juta orang, itu kan idenya sangat merakyat.
Nah, ini harus diakomodasi Prabowo untuk menjadi salah satu bagian dari programnya dia, yaitu nanti akan terlihat di bagaimana dia merancang APBN, karena ruang fiskal itu kan ditentukan di situ. Itu yang pertama. Dan saya pikir ini termasuk kaidah-kaidah di Pancasila, bahwa dia itu dipandang sebagai presiden, bukan sebagai sekarang dia udah di atas partai lagi, sudah presiden. Di Amerika pun itu Kamala Harris selalu bilang, kalau saya terpilih maka saya adalah presiden Amerika Serikat dan seluruh rakyat akan diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Prabowo juga harus bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Tadi Bang Afni bilang dia kan hanya bersifat taktis saja, tapi masyarakat juga sebetulnya agak was-was menunggu apakah Prabowo ini memang bisa lepas dari bayang-bayang Jokowi, karena terus terang Jokowi ini kalau menurut saya, tadi Bang Yasin bilang su'ul khotimah, jadi banyak aib dari Jokowi yang sekarang di luar diterangkan. Misalnya anaknya yang dia selalu bilang sangat sederhana dengan pakaiannya yang kelihatan kayak kere gitu kan, tahu-tahu anaknya ketahuan pakai private jet kan gitu kan. Terus dia yang selalu bilang revolusi mental gitu kan, ternyata anaknya sendiri punya mental health yang diragukan. Fufu Fafa itu kan tadi hampir semua orang sudah terdeteksi 99% itu orangnya itu, dan itu adalah kegagalan orang tua mendidik anak. Dan itu sudah dites, Bang, Dan berkali-kali. dia dites berkali-kali sampai ke nomor teleponnya, ada yang ngirim uang itu ke Gibran juga gitu. Nah, ini menjadi perhatian untuk para pemimpin, bahwa di dalam Islam dikatakan kita selalu bercita-cita, baik dalam kehidupan kita husnul khotimah, di dalam amanah yang kita emban pun ini harus husnul khotimah. Nah, ini saya pikir contoh jelek lah gitu ya. Jadi contoh jelek bahwa kita juga bersyukur enggak, tapi akhirnya kebenaran itu ditunjukkan oleh Allah, bahwa Jokowi yang selama ini kita konstatir bahwa banyak melakukan tindakan-tindakan yang buruk, akhirnya juga kita membuka mata bahwa di akhir masa jabatannya ini banyak hal-hal yang kita tidak tahu menjadi tahu sekarang ini. Aibnya terbuka. Pencitraan dilakukan selama ini, orang sederhana, orang yang lugu, orang yang perhatikan rakyat, ternyata burju luar biasa. Nah itu. Dan kemudian saya tambahkan lagi soal yang namanya oligarki itu. Mereka tidak real sebagai businessman. Mereka kaya raya karena menggunakan kekuasaan dan mengambil sumber daya alam dengan semena-mena lewat kekuasaan. Jadi mereka sebenarnya adalah hanya balon besar, bubble ya. Bubble aja. Jadi bukan sejati. Itu karena difasilitasi. Karena difasilitasi. Oleh sebab itu banyak orang yang ingin merapat kekuasaan, dan waktu zaman Jokowi diberi hak besar untuk mempertahankan kekuasaan Jokowi. Itu intinya, dan itu merusak ekonomi. Dan saya berharap Prabowo tidak membiarkan ini. Sesuai dengan statement selama ini akan memberantas korupsi seakar-akarnya. Mudah-mudahan Prabowo konsisten dengan ucapannya. Terima kasih. Ya, kita tunggu saja nanti pada waktu pelantikan ya, apa pidatonya Prabowo dan bagaimana susunan kabinetnya ya. Mungkin jadi pidatonya itu harus pidato saya sebagai Presiden Republik Indonesia yang jadi melihat bangsa ini dalam kesetaraan. Kelompok-kelompok tidak ada yang diistimewakan. Jadi kalau Bang Abdi tadi meng-quote adanya kelompok Islam, sebenarnya orang Islam tidak minta diistimewakan, tapi jangan dipinggirkan, disetarakan saja, supaya kita hidup berdampingan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengelola apapun dan bagaimanapun. Contoh-contoh yang terbaik di dalam pengabdian sosial itu ditampilkan oleh orang Islam yang ada hari ini. Dan yang penting, yang paling dasar adalah jangan diganggu keyakinannya. Misalnya jilbab lah dipersoalkan gitu dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itulah harapan kita sahabat semua. Terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Sama-sama Bang dan Komar. akan kita lanjutkan di kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.